Jadi lihat ya, kita sebagai orang Kristen itu kadang-kadang kita nggak tahu. Bahkan kita pulang gereja juga, kita masih bisa melihat di lingkungan kita juga kadang-kadang ada orang-orang yang kita tidak tahu ternyata Apa yang ingin ambil kan? diganggu oleh roh jahat. Ambil HP-nya dulu nah. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Tentunya saudara-saudara, saya berdoa semuanya sehat karena Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, Pastor Daud saat ini dari Kalimantan Selatan ingin mengajak saudara untuk menyaksikan satu buah video ya kembali mengenai pelayanan Pastor Andi Simon. Ya, dalam video ini Pastor Andi Simon sedang melayani seorang yang kerasukan roh jahat, ya istilahnya manifestasi, dan posisinya lagi ada di pinggir jalan. Nah, tentu dalam peristiwa ini ada banyak orang menyaksikan, ya melihat pemandangan yang tidak lazim, ya melihat orang ya seperti kesurupan. Nah, ada banyak orang mungkin bertanya-tanya, praktek apaan ini? Ini pelayanan apa lagi ini? Karena mungkin banyak orang belum pernah melihat, ya terlebih orang-orang yang tidak Kristen. Nah, yang lebih herannya lagi kalau ada orang-orang atau agama Kristen, ya, yang melihat hal ini dan tidak percaya, itu karena belum pernah melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus lewat hamba-hambanya. Ketika dimanapun mereka melayani, bahkan sampai di pinggir jalan, hal ini wajar untuk terjadi karena setiap hamba-hamba Tuhan diberikan kuasa, karunia untuk mengusir dan memerintahkan setan-setan yang mengganggu orang-orang atau anak-anak Tuhan yang percaya. Nah, sebelum saya memberikan ulasannya lewat kebenaran firman Tuhan, sebaiknya kita saksikan dulu video cuplikan di mana Pastor Andi melayani di jalan dan banyak orang sedang menyaksikannya. Baik saudaraku, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi lihat ya, kita sebagai orang Kristen itu kadang-kadang kita nggak tahu. Bahkan kita pulang gereja juga, kita masih bisa melihat di lingkungan kita juga kadang-kadang ada orang-orang yang kita tidak tahu ternyata Apa yang ingin ambil kan? diganggu oleh roh jahat. Ambil HP-nya dulu nah. Lihat ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi doa orang percaya membantu melepaskan manusia dari ikatan roh jahat. Sehingga mereka beribadah, mereka hidup, mereka tidak lagi diganggu, gelisah, ketakutan. Saya hamba Tuhan, hari ini saya datang sebagai kuasa Tuhan. Anak Tuhan, firman Tuhan datang berkata kepada engkau, free in Jesus. Oke, free. Siapa namamu? Bolehlah. Sudah. Pulanglah dan sehatlah, pulihlah, bekerjalah, Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan video di mana Pastor Andi Simon melakukan pelayanan ada di jalan-jalan, dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seorang bapak-bapak ya terpelanting dan ada di tanah, kemudian sambil berseru dan menyaksikan kuasa Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa kepada Pastor Andi Simon, dan kemudian Pastor Andi Simon hanya dengan memerintahkan menepuk dada daripada orang yang kesurupan itu, dan setan itu pun langsung keluar dan bapak itu langsung dilepaskan. Nah, ini bukan praktek magic saudara, ini bukan praktek perdukunan, bahkan ini bukan praktek sulap.
Mau dari cara bagaimanapun diselidiki, tentu tidak akan ada rahasia yang tersembunyi di sini, karena ini hanya bisa dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang yang percaya dan oleh orang-orang yang yakin bahwa Tuhan Yesus sudah memilihnya dan memberikannya kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, untuk penjelasan yang lebih dahsyat lagi, saudara, bahwa hal ini sebenarnya wajar bagi setiap anak-anak Tuhan yang melakukan pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya akan mengutip kebenaran firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37 saja. Saya akan baca, saudara, ya. Judulnya, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa hal-hal seperti ini Tuhan izinkan sebenarnya bukan untuk pamer, ya, bukan untuk sekedar demonstrasi, tetapi ada cara-cara Tuhan untuk mengembalikan orang-orang agar lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus ketika melihat hal ini, mereka takjub dan heran melihat kejadian ini. Hanya dengan nama Yesus setan itu keluar dan banyak orang yang akan menjadi percaya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon dan juga masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang lain yang melakukan pelayanan pelepasan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk zaman sekarang ini kita tidak bisa lagi berdiam-diam atau bersembunyi-bersembunyi untuk melakukan pelayanan pelepasan seperti ini. Kalau ada kesempatan, mau di tempat-tempat orang ramai, bahkan di supermarket sekalipun, atau di pinggir jalan raya, di rumah sakit, nah kita harus percaya bahwa kuasa nama Yesus itu sangat benar-benar menyertai kita dan Yesus ada di dalam kita. Kita percaya bahwa tidak ada kekuatan lain pun yang dapat bertahan ketika nama Yesus kita sebutkan, ya. Jadi lewat video ini, saudaraku, saya ajak kita semuanya untuk semakin lebih bersungguh-sungguh dan semakin percaya. Dan sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon ini adalah satu kesempatan untuk memberitakan nama Yesus adalah nama yang ajaib, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi pembalas setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sikala nama, sikala nama. Dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, hilang ini punya kerajaan surga di dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.